Oke guys, pada kali ini Asyotra ingin berkongsi pada rekan-rekan di luar sana. Digi juga telah pun yaitu menawarkan package Prati Keluarga Malaysia. Mungkin anda juga yang belum mengetahui tentang update dari masa ke semasa. Apa sih tawaran-tawaran yang menarik yang diberi oleh Digi pada kali ini pula untuk tahun 2020-2022. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Asyotra. Pada kesempatan kali ini Asyotra ingin berkongsi sedikit ya berkaitan dengan package Prati Keluarga Malaysia ini yang ditawarkan oleh Digi pula. Dengan hanya membayar RM40 sebulan, ianya akan mendapatkan telefon bimbit percuma. Tentang tawaran-tawaran package percuma yaitu Prati Keluarga Malaysia. Untuk subscribe video Asyotra, like, share, dan komen, dan tekan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Semasa Asyotra ada video, kamu orang pertama yang akan dapat notification pada channel ini. Kita lanjut seterusnya. Bagaimana cara untuk kita memohon package Prati Keluarga Malaysia untuk tahun 2022? Ada beberapa yang Asyotra ingin kongsikan pada rekan-rekan. Di dalam channel Asyotra juga kita akan ikut perkembangan dari masa ke semasa. Tapi ianya tergantung. Kalau telco kita tidak akan ketinggalan upgrade. Terangkan dulu daripada mula kebelakangannya nanti terma dan syarat itulah yang akan ditetapkan oleh Digi. Oke guys, package Keluarga Malaysia ni yaitu diterbitkan yaitu telah pun dikeluarkan pada Jumaat ya, Friday, yaitu 18 Mac 2020 pada jam 6.14 petang. Satu, apakah anda akan dapat package Prati Keluarga Malaysia memperoleh Prati 4G kemampuan VoLTE secara percuma bersama dengan plan Digi Postpaid 40 dengan tempoh kontrak yaitu 24 bulan. Maksudnya apabila sudah kamu nanti daftar package Prati Keluarga Malaysia ini, kamu punya kontrak yaitu selama 24 bulan, yaitu bersama dengan 2 tahun ya. Kontrak itu telah pun ditetapkan seperti mana yang kita bacakan di sini. 24 bulan. Plan ini juga dilengkapi dengan kotak internet pantas 10 GB dengan panggilan tanpa had setiap bulan. Okey, ianya juga dilengkapi dengan package ya. Setiap bulan kita akan memperoleh 10 GB dan untuk panggilan ni tanpa had hanya tersedia setiap bulannya. Untuk 1 bulan punya tanpa had, maksudnya kita tidak dapat potongan kredit lah. Itu yang dipanggil postpaid. Postpaid semua begitu. Kita akan lanjut. Tawaran ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berdaftar. Kalian baru melengkapi pendaftaran port-in, menukar plan Digi dengan postpaid, prepaid ke postpaid, atau menukar plan Digi postpaid yang sedang dilanggani. Okey, untuk mendaftarnya seperti mana yang dipaparkan di bawah sekali, anda boleh mendaftar di Digi Store online atau di mana-mana Digi Store Express dan pengedar Digi Postpaid berdekatan dengan anda. Tarikh pendaftaran sah sehingga 31 Oktober 2022. Kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu package Prati Keluarga Malaysia nikmati telefon pintar 4G percuma dengan Digi Postpaid. Apakah package Prati Keluarga Malaysia? Package Prati Keluarga Malaysia adalah sebuah inisiatif yang membolehkan warga negara Malaysia untuk memiliki naik taraf Prati Muda Ali terpilih bertaraf 4G VoLTE secara percuma. Kita akan lanjut untuk pembahasan yaitu ketiga pula. Apakah yang kita akan dapat? Yaitu Samsung Galaxy A03 percuma dengan Digi Postpaid RM40. Jadi kalau kamu tengok di sini ada dua saja ya. Samsung Galaxy yaitu A02 dan juga A03. Nah, itulah yang disediakan untuk Oktober untuk kita mendaftar dan memperoleh seperti mana yang saya sebut daripada awal tadi. Yang disediakan adalah RM40 dan juga percuma handphone yang terpapar ada dua jenis Prati, yaitu Samsung Galaxy A03 dan juga Samsung A Galaxy 02. Seperti yang tertera lah, 31 hari bulan Oktober 2022 barulah tamat. Jadi siapa-siapa yang mau mendaftar bolehlah, sempat lagi. Okey guys, bagi kamu yang berminat untuk mau mendaftar yaitu package Keluarga Malaysia yang RM40 sebulan, anda juga boleh mengunjungi yaitu Store Digi di mana ia yang berdekatan dengan anda lah. Sekiranya jauh, anda boleh mendaftar secara online. Nanti saya akan sediakan linknya di bawah description supaya anda lebih mudah untuk perurusan di dalam talian hanya di jari anda. Okey guys,
Untuk postpaid nih yang Rp40 dan juga percuma telepon bimbit seperti mana yang saya sebut tadi, ianya juga apakah keburukan dan apakah kelebihan daripada Digi. Untuk kelebihan dan juga kekurangan di Digi, semua telco juga masing-masing ada kelemahan dan juga ada yang menarik, ada juga yang begitu kelebihan dia. Tetapi bagi pandangan saya sendiri, saya juga pernah melalui semua itu proses ya. Jadi saya ingin kongsikan pada rekan-rekan di luar sana. Kalau kita dengar agak bising sedikit, bunyi katak sebab baru saja hujan. Jadi saya akan kongsi apa keburukan dan juga apa kelebihan Digi. Oke, yang pertama mungkin Anda sudah juga mengetahui apa keburukan Digi tentang hal-hal postpaid nih. Yang pertama yang berlakunya, sekiranya ianya Rp40, ianya percuma telepon bimbit. Apakah kelebihan bila dia menawarkan sebuah package percuma Rp40? Package percuma yaitu telepon perhatilah, telepon bimbit. Jika dia tidak memberi telepon bimbit kepada orang pelanggan dia, maka orang tidak akan melanggan postpaid karena orang tahu postpaid itu adalah jumlah dia sangat besar ya, Rp40. Setengah orangnya menggunakan mungkin tidak sampai Rp40, bahkan Rp35 untuk sebulan. Jadi kalau Rp40 kita kena berurusan lagi semata-mata untuk mendapatkan postpaid. Sekiranya ianya tidak ada kelebihan kepada telepon perhati percuma yang ditawarkan oleh package-package perhati keluarga Malaysia ini. Dan itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, apa juga keburukan postpaid ini? Yang pertama adalah apabila kamu melanggan, misalnya Rp40 kamu bayar per bulan, tidak tentu. Kadang kamu boleh bayar sampai 70 hingga Rp100 sebulan ya. Sebulan ya, kamu dapat telepon percuma. Tetapi untuk postpaid bulanan itu ditawarkan Rp40, tetapi ianya apabila membayar, maka kamu akan memperoleh lebih tinggi jumlah bil yang kamu dapat pada bulannya. Kenapa ianya berlaku seperti itu? Maka saya juga dapat, yaitu berpikir untuk memahami ya, kenapa proses sedangkan kita tahu package itu sangatlah murah, sangatlah berbaloi ya, sangatlah berbaloi, yaitu sekitar Rp40 dalam waktu sebulan, dan ini juga menawar handphone sebiji seperti ini. Tetapi di dalam itu kita juga coba untuk meneliti dan juga memahami kenapa sampai bil itu setinggi itu. Nah, dimana kalau yang memang setengah kita sekarang ini guna internet terlalu kuat ya, media sosial memang itu sangat kerap lah untuk setengah orang di Malaysia ini, bahkan bukan saja di Malaysia, di dunia ya begitu. Ianya juga dikira daripada panggilan call ya, mungkin ianya juga charge dari situ, dan juga termasuk handphone. Kenapa bil dia sampai melonjak begitu tinggi? Itu salah satu keburukan dan juga tidak masuk dalam akal apabila dipikirkan. Dan yang kedua pula adalah apabila kamu tidak menamatkan kontrak kamu selama 24 bulan, yaitu seperti mana yang saya sebut, sama dengan 2 tahun lah. Kalau kamu tidak menamatkannya selama 24 bulan, kamu akan kena penalti sebanyak Rm300. Misalnya kamu telah pun menggunakan handphone itu dan belum kamu tamat. Handphone ini kita tidak bayar sudah. Handphone ini sudah kira kita punya lah, sudah percuma. Tetapi postpaid itu ada kontrak dia 2 tahun. Tapi kalau kita tidak melunasnya selama 24 bulan, maka kita menggunakannya masa setahun, berapa bulan begitu. Kemudian kita batalkan kontrak kita dengan Digi, maka kita kena penalti Rm300. Jadi itu mungkin sangat jelas pada rekan-rekan di luar sana yang mungkin ingin menjinak-jinak untuk menganu postpaid. Tetapi bagi pandangan saya lah, saya pernah melalui itu semua prosesnya, dan ada juga menariknya di ini, dan ada juga kelebihan dan ada juga keburukannya. Itu tergantung kepada pelanggan, yang mana pelanggan itu merasai sendiri puas hati kah ataupun tidak, itu terpulang daripada pelanggan masing-masing. Kita tidak boleh mengatakan itu ini keburukan tentang Digi, tetapi itu pengalaman yang kita harus kongsikan pada mungkin yang ada setengah orang yang tidak mampu memiliki telepon bimbit. Mereka ini lebih kasihan, mungkin mereka juga terpaksa melakukan sedemikian. Tetapi adakah ianya memeras ataupun tidak, itu tergantung kepada mereka yang menggunakan postpaid. Itu saja guys perkongsian saudara pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga video pada kali ini bermanfaat buat rekan-rekan yang sedang menonton di luar sana.